Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iya Kusnia dengan NIM 12 dari PAI 7C. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal ujian akhir semester mata kuliah pengembangan bahan ajar. Untuk jawaban nomor 1, kolaborasi antara guru dan peserta didik sangat penting dalam mengembangkan media digital pembelajaran PAI. Nah, guru berperan merancang media sesuai kurikulum dan tujuan pembelajaran, sekaligus membimbing peserta didik dalam eksplorasi ide dan teknologi. Sementara itu, peserta didik berkontribusi dengan kreativitas dan pemahaman teknologi mereka, sehingga media yang dihasilkan itu relevan dan menarik. Nah, misalnya dalam pembuatan video interaktif tentang kisah Nabi, maka guru mengarahkan isi dan struktur video, sedangkan peserta didik dapat menyumbangkan ide untuk desain visual, animasi, dan narasi. Nah, kolaborasi ini menciptakan media yang edukatif dan menarik bagi generasi digital. Untuk jawaban nomor 2, praktikum dalam pembelajaran PAI adalah metode pembelajaran berbasis pengalaman langsung seperti praktik ibadah, pembelajaran Al-Quran, atau simulasi kehidupan Islami. Nah, tujuannya untuk mengintegrasikan teori dengan praktik nyata, kemudian membentuk pemahaman yang mendalam, serta mengembangkan keterampilan spiritual dan sosial siswa. Sebagai calon pendidik, tentunya pengalaman lapangan dapat dimanfaatkan untuk menganalisis kebutuhan siswa seperti kemampuan membaca Al-Quran atau pemahaman ibadah. Jika siswa mengalami kesulitan, pedoman praktikum ini dapat disesuaikan, misalnya dengan menggunakan metode tutor sebaya atau teknik berulang agar pembelajaran lebih efektif dan sesuai dengan konteks sekolah. Untuk jawaban nomor 3, lembar kerja siswa atau sering kita sebut sebagai LKS dalam pembelajaran PAI dirancang untuk mendukung pembelajaran mandiri dengan materi yang relevan, kemudian sesuai dengan kurikulum dan juga karakteristik siswa. Nah, LKS harus memuat aktivitas yang menarik, kemudian menantang dan aplikatif. Kemudian menggunakan bahasa sederhana yang komunikatif. Nah, prinsip utamanya itu adalah memastikan kesesuaian isi dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan siswa agar pembelajaran lebih efektif. Jawaban nomor 4, langkah pertama untuk menganalisis kebutuhan bahan ajar PAI di jenjang SD adalah dengan melakukan observasi terhadap kondisi kelas, termasuk mengenali kebutuhan peserta didik normal dan ABK. Selanjutnya, identifikasi kemampuan dan tingkat pemahaman siswa terhadap materi PAI, serta perhatikan juga cara belajar mereka. Nah, misalnya, peserta didik normal dapat diajak untuk berdiskusi ataupun melakukan tanya jawab. Sementara untuk ABK, itu terutama yang memiliki gangguan pendengaran itu dapat diberi bahan ajar berupa visual atau menggunakan alat bantu seperti gambar dan video. Nah, setelah itu tentukan metode pembelajaran yang sesuai seperti pendekatan multisensori bagi ABK atau pembelajaran berbasis proyek untuk siswa normal. Nah, hasil analisis ini akan menghasilkan bahan ajar yang lebih inklusif, misalnya buku PAI yang dilengkapi dengan gambar, teks besar, dan audio untuk mempermudah pemahaman seluruh siswa. Jawaban nomor 5, menyesuaikan materi bahan ajar PAI untuk siswa SMP, SMA, dan SMK memerlukan pemahaman terhadap karakteristik setiap jenjang. Nah, untuk siswa SMP, materi sebaiknya dibuat lebih sederhana dan interaktif, menggunakan pendekatan cerita atau permainan edukatif yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya,
pembelajaran tentang akhlak dapat disampaikan melalui video pembelajaran atau video animasi kisah Nabi. Sementara untuk siswa SMA yang lebih dewasa memerlukan materi yang lebih reflektif dan analitis, seperti diskusi tentang penerapan nilai-nilai Islam dalam menghadapi tantangan remaja. Contohnya, mengkaji kasus sosial melalui perspektif hukum Islam. Untuk siswa SMK, materi PAI perlu disesuaikan dengan konteks kejujuran mereka. Misalnya, mengaitkan pembelajaran etos kerja Islami dengan praktik di dunia industri, seperti kejujuran dan amanah dalam perdagangan bagi siswa jurusan bisnis. Nah, pendekatan ini memastikan materi tetap relevan dan menarik sesuai kebutuhan masing-masing dari jenjang sekolah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.